NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zipi Mania dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di pagi ini semuanya masih diberikan kesehatan lahir dan juga batin, dilancarkan dalam segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Bila kita merasa bosan mengawali video dari trek lurus atau dari awal trek lurus, kita sekarang mencoba untuk mengawali video ini di tikungan yang kedua menuju tikungan ketiga dan keempat. Sengaja saya terbangkan drone lebih lambat agar sahabat semua bisa melihat secara detail apa yang sedang dilakukan dan apa perubahan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Silakan sahabat lihat dengan seksama bagaimana perkembangan sirkuit Mandalika ini. Baik sahabatku yang budiman, rasanya saya tidak berlebihan jika mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua di dunia ini berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kiri kanan, suka dan duka, ada miskin dan ada kaya, juga ada rasa optimis dan pesimis. Berkaitan dengan pekerjaan sirkuit Mandalika ini, banyak sekali orang yang pesimis dan tidak sedikit juga orang yang optimis. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu di antara mereka, karena yang mempunyai rasa optimis berarti mereka sangat mendambakan dan sangat mengharapkan atas pembangunan sirkuit MotoGP ini. Namun bagi mereka pula yang merasa pesimis, mereka juga tidak bisa disalahkan karena mereka melihat real atau fakta di lapangan bahwa kondisi saat ini sirkuit Mandalika baru seperti ini. Sedangkan untuk gelaran MotoGP sendiri minggu depan, tepatnya tanggal 28 sudah dimulai. Apa kabar dengan Mandalika? Ya begitulah, nanti kita lihat secara real. Dari hari ke hari kita lihat perkembangannya. Apakah mampu selesai sesuai target atau mulur? Hanya waktu nanti yang akan bisa menjawabnya. Bolehkah kita merasa optimis? Ya, tentu saja boleh. Namun tidak baik juga jika optimisnya terlalu over. Karena yang punya rasa optimis begitu besar harapan tentang sirkuit Mandalika ini. Namun dilarangkah untuk pesimis? Tidak juga. Karena orang yang pesimis pun juga mempunyai argumentasi yang real, yang nyata, bahkan melihat fakta di lapangan. Namun yang optimis dan yang pesimis, mari kita sama-sama melihat bagaimana nantinya perkembangan di sirkuit Mandalika ini. Cepat atau lambat sirkuit ini pasti akan selesai. Dan walaupun bagaimana, sirkuit Mandalika ini adalah tetap kebanggaan kita bersama. Banyak sirkuit yang sudah menjadi event MotoGP disebut sebagai sirkuit terindah dan termegah di dunia. Bahkan ada yang merilis 10 sirkuit terindah dan termegah di dunia. Di antaranya termasuk sirkuit Sepang Malaysia dan juga termasuk sirkuit Losail Qatar. Namun seandainya sirkuit Mandalika ini sudah selesai, tidak ada salahnya jika kita berharap sirkuit ini minimal termasuk 3 besar sirkuit termegah di Asia ataupun 10 besar sirkuit terindah di dunia. Harapan boleh saja dan tidak ada salahnya. Mudah-mudahan setelah sirkuit ini jadi, fakta akan membuktikan bahwa Indonesia pun mampu dan bisa.
Namun perlu diketahui sahabat semua, walaupun sirkuit ini belum selesai, masih dalam tahap pengerjaan, akan tetapi ada satu kebanggaan untuk kita bahwa sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit pertama di dunia, yaitu sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai ajang balapan MotoGP. Kenapa sirkuit sepanjang 4,31 km ini disebut sebagai sirkuit jalan raya? Karena setelah nanti balapan, sirkuit ini bisa digunakan oleh para pengguna jalan. Jadi kita juga bisa memasuki sirkuit ini dengan menggunakan kendaraan pribadi. Tentunya ada peraturan atau ada kendaraan-kendaraan khusus yang bisa masuk dan bisa melalui sirkuit Mandalika ini. Jadi tidak semua kendaraan sahabat yang bisa masuk ke sirkuit Mandalika ini. Pembangunan sirkuit jalan raya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 atau 1,5 tahun. Beda dengan pembangunan sirkuit yang permanen, bahkan memerlukan waktu hampir 3 tahun bahkan lebih. Dan dananya pun untuk sirkuit jalan raya ini tidak begitu besar seperti pembuatan untuk sirkuit yang permanen. Baik sahabat, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Baik, kita lanjut sahabat. Untuk pembangunan yang sedang dilakukan di sirkuit Mandalika ini, akhir-akhir ini difokuskan untuk pengaspalan dan juga penyempurnaan di main track atau track yang utama. Seperti di depan kita ini, untuk track yang lurus panjang 700 meter ini sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Namun di samping outer line di sini itu adalah merupakan pembangunan pit lane. Namun pit lane tidak dibangun atau tidak diaspal, melainkan hanya dicor saja. Nah, ini sahabat semua, untuk main track di track lurus sepanjang 700 meter yang kemarin baru dilakukan pengaspalan. Dan untuk pembangunan tunnel sendiri, di sini kita lihat di tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama, di sebelah sayap kanan masih tergenang air, walaupun di sebelah kiri sudah dilakukan penimbunan untuk sayap tunnel. Kemudian kita langsung melihat di tikungan yang pertama. Tadi kita melihat awal video ini di tikungan yang pertama cukup mulus sahabat semua, bahwa di sini sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Dan 2 hari atau 3 hari ke depan akan dilakukan penyambungan pengaspalan tahap yang pertama, dari tikungan yang pertama menyambung ke tikungan kedua, ketiga, bahkan sampai tikungan yang kelima. Mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini cepat selesai sahabat semua dan tidak diguyur hujan, karena ketika curah hujan cukup tinggi itu menjadi penghalang, sedikit besarnya menghalangi untuk pengerjaan sirkuit ini. Dan kemudian untuk area pedok pun di sebelah kiri trek lurus sudah dilakukan pematokan, bahkan sudah mulai dilakukan pengerjaan untuk pembuatan pondasi. Begitupun di tikungan-tikungan yang lain seperti pemasangan drainase, baik drainase hauraton maupun drainase yang berbentuk kuis beton sudah banyak ditimbun untuk dijadikan sebagai drainase. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya memberikan gambaran atau memberikan informasi bagi sahabat semua yang memerlukan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Seiring doa, mudah-mudahan sirkuit ini dikerjakan cepat selesai sehingga kita bisa benar-benar menyaksikan para rider untuk adu skill, adu kemampuan di sirkuit Mandalika yang kita cintai ini. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.